kehidupan kita, karena memang ini akhir zaman, akhir dari segala zaman sudah ada di depan mata kita. Jadi bagaimana kita bisa bertahan pada sampai kesudahan zaman? Salah satunya kita perlu urapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita perlu diurapi. Urapan itu adalah kesanggupan, adalah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tanpa urapan kita tidak akan sanggup, karena kesanggupan itu hanya datang dari Tuhan. Amin. Sebab dunia ini sudah sangat dingin, dunia ini sudah sangat gelap, dunia ini tidak pandang kasih lagi. Jadi dunia ini sudah tidak terkatakan lagi bagaimana situasi hari-hari ini. Jadi bagaimana kita bisa berjalan di dalam gelap? Ya, kita butuh terang. Bagaimana kita bisa mendaki bukit yang terjal? Kita butuh kekuatan. Bagaimana kita bisa turun ke alam ke lembah maut, ke lembah duka, lembah duka? Ya, kita butuh kesabaran. Semua ini hanya didapat dari Tuhan. Terang itu hanya dapat dari Tuhan. Kekuatan itu hanya bisa dari Tuhan. Kesabaran itu hanya bisa datangnya dari Tuhan. Dan itu semua namanya pengurapan, kemampuan, kuasa, kekuatan yang sediakan Tuhan bagi saudara dan saya. Jadi kita harus kuat. Ini pertandingan yang menjelang detik-detik terakhir. Nggak lama lagi Bapak Ibu. Sekalipun saudara mungkin bosan mendengarnya, terus Pak Pendeta mengatakan tidak lama lagi, tapi tidak datang-datang. Saya katakan tidak lama lagi dan tidak ditunda-tunda lagi. Selama ini masa kasih karunia. Ya, jadi kalau kita berbicara, kalau saya nggak lupa nanti saya pelajari lagi, itu dari kisah Adam yang kepada Abraham itu 2000 tahun, kisah Abraham kepada Tuhan Yesus itu 2000 tahun, kisah Yesus kepada kita sudah 2000 tahun lebih. Jumlahnya berapa tahun? 6.000. Biasanya tahun ke-7 adalah tahun Sabat. Hari ke-7 adalah hari perhentian. Harusnya kita sudah masuk hari perhentian, yaitu di surga. Tapi sudah 2000 tahun lebih dari zaman Yesus sampai hari ini. Kenapa hari perhentian itu Sabat itu tidak kita terima sampai hari ini? Itu masa kasih karunia, Bapak. Berapa puluh tahun ini adalah masa kasih karunia. Jadi kalau ada yang menyanyikan masa kasih karunia ini, jangan ia menyesal. Lalu ketika Tuhan datang, dia tidak dibawa. Jadi saudara, hargailah hari-hari ini, waktu-waktu ini, bahwa hari-hari ini kita hidup dalam masa kasih karunia Tuhan. Untuk itu jangan lagi kita berleha-leha, jangan lagi kita bersantai-santai. Mari kita lakukan panggilan kita, mari kita bekerja bagi Tuhan. Amin. Iya, karena hanya orang yang bekerja yang mendapatkan upah. Betul kan? Hanya orang yang bekerja yang menerima upah. Orang yang tidak bekerja tidak layak mendapatkan upah. Jadi jangan ada yang berdiam diri. Apapun panggilan saudara, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah bangsa ini, lakukan itu dengan setia. Amin. Katakan dengan setia. Ya, harus kita lakukan dengan setia, supaya ketika Yesus datang, Yesus berkata, "Hai hamba-Ku yang setia." Yang setia, bukan yang baik ya. Orang baik banyak, tapi hamba yang setia siapakah yang menemukannya? Firman Tuhan berkata. Jadi salah kanan kirimu katakan, mari kita menjadi hamba yang setia. Kiri kanan itu dua ya. Haleluya. Kita buka Alkitab kita dalam Matius 26 ayat 6. Kalau yang mau Alkitab, Matius 26 ayat 6, itu judul di atasnya apa? Gak ada yang jawab, tapi gak ada yang bawa Alkitab. Atau gak dapat? Masih Matius itu gak dapat. Tahu di mana Matius itu? Saya nggak tahu di mana lagi dia sekarang. Iya, Matius 26 itu yang setelah Matius 25. Jadi cepat ya saudara, saya kasih tahu kunci. Ya, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Judulnya apa? Katakan dengan kuat, Yesus diurapi. Yesus aja diurapi, apalagi kita ya. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Perhatikan firman Tuhan ini, dengarkan ceritanya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, 7.
Melihat itu, murid-murid gusar, gelisah, dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Mengapa kamu memarahi perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Katakan amin. Ya, ini firman Tuhan. Cerita ini berada di tengah-tengah antara cerita di pasal berikutnya atau di ayat sebelumnya. Di pasal berikutnya Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Yesus berkhotbah tentang keadaan manusia di akhir zaman. Yesus berkhotbah tentang kedatangan kali yang kedua. Baru masuklah cerita tentang ini, tentang Yesus diurapi. Baru cerita tentang kematian Yesus dan pengutusan murid-murid ke bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk kita bertahan di akhir zaman, bertahan di tengah kesulitan zaman ini, sampai Yesus datang kali kedua, saudara dan saya perlu satu hal yang namanya urapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin dulu. Ya saudara harus pakai firman ini, amin. Ya supaya firman itu masuk ke dalam roh kita. Yesus membiarkan wanita ini mengurapinya, meminyakinya, membasuh dirinya dari rambut sampai semua tubuhnya diminyaki, diurapi. Orang melihat, apakah Yesus tidak tahu wanita apa yang mengurapi dia? Yang kedua, harusnya Yesus yang mengurapi wanita ini. Kenapa wanita ini yang mengurapi Yesus? Harusnya Tuhan yang mengurapi kita, bukan sebaliknya. Kita mengurapi Tuhan. Kenapa sepertinya Yesus membiarkan itu terjadi? Alasan yang pertama, di ayat 12, mengapa Yesus membiarkan dirinya diurapi oleh wanita ini? Firman Tuhan berkata, sebagai persiapan kematian. Sebagai persiapan kematian kita, sebagai persiapan kita menantikan kedatangan Tuhan kali kedua, saudara dan saya harus membiarkan Tuhan mengurapi kita, mengurapi kita dari kepala sampai kaki, mengurapi seluruh hidup kita. Saudara harus biarkan itu terjadi sebagai persiapan kematian. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburan. Dan Yesus membiarkan dirinya diurapi sebelum dia mati. Dan memang ini juga menjadi kebiasaan bagi bangsa-bangsa Yahudi, bagi orang Ibrani, bahwa banyak orang, sebagian orang, tidak semua, itu melakukan pengurapan atau membasuhnya kepada jenazah yang sudah mati, supaya jenazahnya harum. Tidak semua saya katakan, kenapa? Karena memang minyak itu mahal. Tidak semua orang mampu bisa membeli minyak narwastu ini sangat mahal. Sebagai kebiasaan pada waktu itu bahwa orang-orang di minyak yang sudah meninggalkan minyak dengan minyak. Dalam kebiasaan orang Yahudi juga, meminyaki seseorang itu merupakan sebuah tindakan yang menunjukkan penyambutan, keramah tamahan. Jadi itu sudah kebiasaan sebagai penyambutan. Nah saudara, siapkan minyak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yesus berkata pada pasal yang lain, sejak aku masuk ke rumah ini dan sampai detik ini, kamu mencuci kakiku pun tidak, kata Tuhan.
kepada murid-murid. Tapi wanita ini mengurapi aku dengan minyak yang mahal. Saudara harus sediakan minyak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Minyak juga digunakan sebagai obat, diberikan kepada yang sakit, dioleskan kepada yang sakit, dioleskan kepada luka-luka pada tubuh kita, dan minyak itu bisa menyembuhkan. Jadi saudara, untuk mengikut Tuhan, engkau mengalami banyak luka-luka, engkau banyak mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami pencobaan, masalah datang silih berganti. Engkau perlu minyak untuk memulihkan dirimu, saudara. Kau harus ambil minyak itu, pakai minyak itu, mengoles luka-luka hatimu, mengoles luka-luka batinmu, mengurapi seluruh tubuhmu, akan kau sehat, akan kau sembuh secara rohani. Amin. Minyak itu banyak gunanya. Urapan itu mendatangkan banyak keuntungan bagi saudara yang sakit. Amin. Sampai di sini saudara mengerti? Kau harus diurap. Setiap hari kau harus menerima urapan dari Tuhan. Sulit hidup sendiri, sulit berjuang dengan kekuatan sendiri. Saya sering katakan kemampuan kita terbatas. Dengan masalah yang luar biasa yang kita hadapi, dengan kemampuan kita yang terbatas, kita tidak mampu menerobos benteng-benteng, menerobos sekat-sekat, menerobos semua rintangan yang diperhadapkan dengan kita, karena memang kekuatan kita terbatas. Kita perlu kekuatan supranatural untuk cepat, katakan cepat. Saudara, mungkin kau bisa selesaikan masalahmu dengan kekuatanmu, tapi belum tentu bisa cepat. Mungkin kau harus putar-putar dulu daripada guru 40 tahun. Pada akhirnya keturunanmu melihat tanah Kanaan dijanjikan Tuhan. Tapi kalau kau mau selesaikan, ya seperti Yesus berpuasa 40 hari 40 malam saja, selesai perjuangan itu, Yesus langsung keluar dari padang gurun. Untuk kita bisa cepat keluar dari semua pergumulan hidup kita, kita butuh yang namanya urapan, kuasa, kekuatan, kemampuan dari Tuhan, agar kita bisa keluar dari masalah itu, agar masalah itu tidak mengubur kita hidup-hidup di situ. Bayangkan saudara, masalah yang datang itu menimpa kita, menekan kita, dan semakin banyak masalah yang datang, bayangkan seberapa banyak yang menimpa kita. Kita terus ditimpa, kita terus ditimpa, kita terus ditimpa. Lama-lama kita bisa mati di situ. Jadi saudara, jangan anggap enteng dengan persoalan yang datang seolah-olah semua manusia mengalaminya. Pak, memang betul. Tapi tahukah engkau ada masalah yang ditujukan dalam hidupmu itu untuk membinasakan engkau di situ, mati di padang gurun itu. Cepat bertindak, cepat kau pahami, kau sedang butuh urapan dari Tuhan supaya kau bisa topang itu semua, kau pikul semua beban yang menimpa diri kita, supaya kau tak mati di situ. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita diurapi, maka urapan itu mendatangkan banyak keuntungan bagi saudara bangsa. Di dalam Yesaya 21 ayat 5. Nah, ini ada sesuatu yang baru saya lihat. Kita baca firman Tuhan ini 2-3 ayat. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum dan sebagainya. Tiba-tiba kedengaran pernah baca ini, minyakilah perisai. Apa itu perisai? Kalau alat tempur perisai itu kan dikatakan siaplah tempur, minyaki perisaimu. Apa itu perisai? Itu adalah sebuah tameng yang seperti ya bentuknya, saya lihat di internet itu ada yang keren kayak lambang Pancasila itu, kayak sila keempat gitu. Baru ada yang bulat untuk menangkis apa namanya, pedang dari musuh. Perlu nggak bawa perisai kalau perang kalau begitu? Setiap ada serangan dari musuh, baik dari panah, perisainya bisa menghalangi. Bentuknya bulat besar atau bentuknya bermacam-macam untuk menghalangi busur panah, untuk menghalangi pedang yang coba menikam. Perisai itu perlu. Dan dikatakan minyakilah perisai.
itu diminyaki. Kita ini sedang bertempur, saudara. Kita lagi makan, kita lagi minum, tiba-tiba dikatakan bersiaplah bertempur. Tiba-tiba masalah menimpa kita, pergumulan datang tanpa diundang. Tiba-tiba ada saja masalah. Padahal kita sedang santai, sedang makan minum, kita pikir semuanya pasti baik-baik saja. Masalah itu bisa tiba-tiba datang. Saudara, bersiaplah dalam pertempuran. Persiapkan diri kita untuk menyambut yang namanya masalah. Kenapa orang sering jatuh ketika masalah datang? Gak siap. Masalah datang, gak siap menghadapi masalah. Tapi kalau hari ini, sebelum masalah itu datang, kita sudah persiapkan perisai kita dengan baik. Kalau masalah itu datang, kita siap menghadapi masalah itu baru benar. Itu sikap perang, itu sikap berjaga-jaga. Jangan tunggu ada masalah dulu baru kita cari-cari di mana perisai kita, apalagi mencari minyak, di mana mencari minyak. Jadi orang jangan dulu ada perisai, ada minyak. Halo, amin. Saya catat di sini Bapak Ibu. Mengapa perisai itu perlu diminyaki? Ini merujuk kepada kebiasaan menggosokkan minyak pada kulit perisai. Nah, ternyata perisai itu adalah lapisan kulit yang tebal, dan kulit ini sulit ditembus dengan senjata. Ada juga pada zaman sudah lebih maju, pada zaman Romawi, itu perisai itu sudah dari besi. Tapi zaman raja-raja jauh sebelum ada kerajaan Romawi, ribuan tahun sebelum itu, perisai itu lapisannya kulit yang sangat tebal. Kalau nggak kulit akan mudah ditembus. Kalaupun harus bawa besi, saudara bisa bayangkan berapa kilo besi yang harus kita angkat. Jadi nggak semua perisai itu terbuat dari tembaga, logam atau benda-benda yang sulit ditembus. Kulit itu selain ringan, juga sangat sulit ditembus, sehingga dipakai untuk menjadi bahan perisai. Dan bahan kulit ini sering menjadi kaku, sering menjadi keras, dan sangat sulit untuk dipakai peperangan. Minyak yang mengurangi perisai itu akan membuat kulit menjadi lentur, akan membuat kulit menjadi sepertinya mengurangi beban berat, sehingga perisai itu bisa dipakai dengan enak, dengan enteng gitu Bapak Ibu. Di dalam Efesus 6 ayat 16, firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Katakan perisai iman. Nah, bagaimana kita menghadapi peperangan dalam kehidupan kita? Peperangan ini ada banyak. Bukan kita hanya berperang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, penghujat darah. Kadang juga kita berperang dengan diri kita sendiri. Kita berperang dengan perasaan-perasaan kita. Kita tahu perasaan ini tidak benar, tapi perasaan ini terus ingin menguasai kita, mengintimidasi kita. Pembalas itu tidak benar, itu maksudnya dilukai. Terus perasaan ini coba mencengkram hidup kita. Kita perlu namanya iman. Kita perlu namanya niat untuk mengobati luka hati. Kita perlu yang namanya iman untuk menangkis perkara-perkara yang tidak benar, yang mau melukai perasaan kita. Kita kadang ini tidak siapkan itu semua. Tapi saya percaya semakin sering kau beribadah di tempat ini, saudara, kau mengerti apa yang harus kau lakukan, sehingga kita ini berjaga-jaga. Ketika suami ingin melukai kita, menyakiti kita, ketika mertua ingin menyakiti kita, kita sudah persiapkan iman kita. Amin. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Harus tunduk kepada suami. Kalau kamu mengasihi orang yang berbuat kepada apakah upah, maka firman ini menjadi iman akan menjadi perisai melindungi kita. Coba kita nggak punya iman, kita nggak tahu firman, udah itu panah-panah itu langsung menikam kita, ya malah mati. Kau harus siapkan perisai sekarang. Dan jangan lupa
sendiri, dia harus diminyak. Iman harus bekerja sama dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang mengurapi kita. Amin. Katakan, aku perlu Roh Kudus. Katakan sebelahnya, kamu perlu Roh Kudus. Dan katakan sebelahnya lagi, kita perlu diurapi kita. Ku kan berdiri di dalam badan dan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu bukan bertahan, bukan bertahan dalam kekuatan dan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyah karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara, pernahkah kita melihat diri kita? Kita percaya kita punya iman kepada Tuhan. Kita ini yakin bahwa Tuhan itu adalah penolong, Tuhan itu yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya kepada firman-Nya akan digenapi, kita percaya dengan janji-janji Tuhan pasti digenapi. Tapi kenapa pada satu hari kita melihat kita kalah? Kita tahu itu salah kita lakukan, kita tahu itu benar tapi nggak kita lakukan. Kenapa kita sampai pada suatu titik kita menyerah dan kalah? Jawabannya, kita nggak punya minyak. 5 gadis yang bijaksana, kenapa bisa bertahan sampai Tuhan datang kali kedua? Dia bukan hanya punya pelita, bukan punya api saja. Api itu perlu ditopang dengan minyak supaya tetap menyala. Hari ini kau boleh menyala, besok lusa siapa yang tahu? Hari ini kau boleh menang, tapi di bulan depan siapa yang tahu? Perlu minyak supaya api imanmu tetap menyala. Kau boleh punya iman, tapi jangan lupa kau perlu minyak untuk mempertahankan imanmu itu. Harus disingkapkan pada kita semua. Yesus mengajarkan kita berdoa, jauhkanlah kami dari segala pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa Yesus menyampaikan pengajaran itu kepada saudara dan saya? Karena memang hari-hari ini dunia sangat jahat, dunia ini penuh pencobaan, penuh masalah, mengintimidasi hidup kita. Sampai kalau kita membiarkan dunia ini mempermainkan kita, kita menerima apa saja. Apapun yang terjadi kita terima, apapun yang dikatakan orang kita terima. Di mana iman itu? Karena iman itu padat. Karena minyak. Hidup ini pertempuran. Saya mau buka kitab dari 1 Petrus pasalnya ke-5 ayat ke-8. Saya mau 4. Kita baca sampai ayat 9, 2, 3 ayat. Sadarlah dan berjaga-jagalah melawan musuh iblis. 9. Yesus tadi berkata, jauhkanlah kami Tuhan Bapa dari segala pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, lepaskan kami karena banyak. Ayat 8 berkata, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yesus, iblis ini ingin menelan iman kita, menelan damai sejahtera kita dengan apa
Kau pasti gagal, kita aminkan. Kau pasti gak nembakin lagi, kita aminkan. Udah pergi ke dukun aja, kau gak sembuh, kita aminkan. Kita pergi ke dukun. Padahal ayat 9 berkata, lawanlah dia. Lawan Bapak Ibu. Kau harus lawan dia. Jangan biarkan kita ini menjadi pecundang di hadapan lawan kita. Kita harus lawan ini perasaan-perasaan yang tidak benar. Kita harus lawan pikiran-pikiran yang tidak benar. Kita harus lawan keinginan daging coba menyeret kita kepada dosa. Tapi karena Yesus bilang itu, lawanlah dia dengan firman Tuhan. Lawan dengan iman, lawan dengan perisai. Ayat 9-nya mana ya? Jadi Bapak Ibu, saya katakan pertandingan ini semakin seru. Sering saya bolak-balik mengatakan bahwa ada hamba Tuhan melihat bahwa aktivitas iblis itu dari alam maut itu naik turun ke bumi itu lebih sibuk daripada biasanya. Lalu Tuhan berkata kepada Tuhan, kenapa iblis begitu repot Tuhan? Karena iblis juga tahu waktu ini sudah aku datang, dia lipat gandakan pekerjaannya. Dia lebih lagi melipat gandakan kekuatannya untuk menghancurkan manusia. Karena aku mau datang supaya lebih banyak manusia yang tidak selamat. Saudara, kita bukan Kristen yang pasif. Kita harus menjadi Kristen yang aktif. Lawan dengan perisai yang teguh, perisai yang telah diminyaki itu. Amin Bapak Ibu. Saudara menangkap firman Tuhan ini. Jangan sampai miss, jangan sampai lewat. Hai para panglima, siaplah bertempur, minyakilah perisai. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Yang berikutnya, yang pertama tadi, mengapa Yesus memberikan dirinya diurapi, diminyaki oleh wanita ini? Karena persiapan untuk kematiannya, persiapan ya untuk menghadapi penyalibannya, dia perlu diminyaki. Nah itu karena kita memikul salib, kita berhenti, kita letakkan salib itu, kita tinggalkan salib itu, kita mungkin lari dari penderitaan, kita lari dari pencobaan, kita nggak mau pikul salib. Kenapa? Nggak kuat Pak. Kenapa? Nggak diminyaki, nggak diurapi. Jadi kalau hari ini kita merasa, aku lemah sekali, aku khawatir sekali, padahal aku beriman. Aku ini beriman, setiap hari aku baca firman, setiap hari aku percaya pada firman Tuhan. Aku lemah, aku kalah ekonomi, saudara. Diminyaki untuk menghadapi penyaliban, menghadapi masalah, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Kita perlu diminyaki. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yesus memberikan dirinya diminyaki atau diurapi? Di kalangan bangsa Yahudi, di kalangan bangsa Ibrani, diminyaki atau diurapi itu adalah penting untuk menguduskan seseorang, untuk menguduskan benda-benda di bait Allah, supaya apa? Benda itu bisa dipakai oleh Allah untuk memuliakan Allah. Yesus sebelum disalibkan, dipakai untuk keselamatan dunia ini, dia harus diurapi, dikuduskan, disucikan. Pengurapan adalah lambang pengudusan. Dan dalam kitab Ibrani, hukum Taurat, setiap kali seseorang menerima minyak, maka roh Allah akan terus turun ke atas orang itu. Dan orang itu dipakai Allah untuk melakukan tugas-tugas yang telah dipercayakan Allah kepadanya. Contohnya adalah raja. Raja itu harus diurapi supaya Roh Kudus turun atas orang itu dan dia dipakai menjadi raja atas bangsa Israel. Pengurapan itu penting. Dan para imam-imam agung, imam-imam besar juga itu harus diurapi untuk bisa dipakai di bait Allah. Kalau hari ini kita mau hidup di panggilan kita, saudara, kita mau dipakai Allah sesuai dengan rencana Allah, mau tidak mau, setuju tidak setuju, kita harus lebih dulu diminyaki oleh Tuhan.
kita harus lebih dulu dikuduskan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Satu Petrus 2 ayat 9. Firman Tuhan yang berkata, tetapi kamu, berapa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat 9 tadi berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Firman ini berkata kepada kita, kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Terjemahan lain berkata, tetapi kamu adalah umat pilihan Allah, imam-imam kerajaan Allah. Kita ini imam-imam kerajaan Allah. Apa tugas imam dalam kerajaan Allah? Firman Tuhan ini berkata juga dalam terjemahan lain, orang-orang pilihan untuk menjadi imam. Apa tugas imam? Terjemahan lain berkata, tetapi kalian adalah bangsa-bangsa yang terpilih. Kalian adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi imam-imam dalam kerajaan Allah, yaitu imam-imam yang melayani raja segala raja. Jadi di hadapan Tuhan ini, kita ini adalah para imam. Katakan imam, saudara. Kita ini dipilih. Saudara dan saya dari sekian banyak orang dibawa Tuhan ke tempat ini. Engkau dipilih dari berbagai bangsa, engkau dipilih dari berbagai suku bangsa, engkau diletakkan di tempat ini. Engkau menjadi imam di hadapan Allah untuk melayani raja. Saudara harus tahu, yang namanya imam harus diurapi, yang namanya raja pun harus diurapi, supaya dia mampu mengemban tugasnya. Mengerti, katakan amin, saudara. Jadi kita nggak bisa berubah dengan penjelasan ini. Tidak bisa tidak. Saudara dan saya perlu urapan Tuhan. Saudara dan saya harus diurapi Tuhan. Gak ada amin? Amin. Mana kunci tadi? Urapilah kami dengan minyak baru, berilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Jadi benar, saudara, apapun status kita hari ini, kaya mau miskin, mau apapun keadaan kita, apapun pangkat kita, apapun derajat hidup kita, sekali lagi mau kita kaya, mau kita miskin, kita ini telah dipanggil Tuhan untuk melayani raja dan segala raja. Firman Tuhan yang lain berkata, apa saja yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dimanapun kau berada, kau harus melayani Tuhan. Bagaimana caranya melayani Tuhan? Apapun yang kau lakukan kepada sesamamu, perbuatlah itu seperti melakukan untuk Tuhan. Sedang melayani Tuhan, bukan melayani suamimu itu kan mabuk itu. Jangan susah hatimu melihat suamimu yang jahat kepadamu. Karena apa yang kau lakukan untuk dia, kau lakukan untuk Tuhan. Mungkin dia tidak membalas dengan perbuatan baik, tapi Tuhan akan balas dengan perbuatan baik. Amin. Gak pernah meleset dari catatan Tuhan. Semua perbuatan kita akan dicatat oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan, perbuatlah itu seperti melakukan untuk Tuhan dengan segenap hati kepada Tuhan. Melayani pun di tempat ini, kita bukan melayani manusia, sehingga kita harus melihat manusia. Di tempat ini kita melayani Tuhan. Apapun yang diperlakukan kepada kita oleh teman sepelayan, oleh gembala yang tidak menghargai itu mungkin,
Lakukanlah dengan segenap hati pelayanan tempat ini, karena kau sedang melakukan untuk Tuhan. Untuk Tuhan, saudara. Amin. Kita ini imam yang dipilih untuk melayani. Kenapa kita gak sanggup melayani? Karena gak ada imamnya, gak cukup rapi. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Karena Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Dari Tuhan, bukan dari suami, bukan dari istri, bukan dari tetangga, bukan dari orang terdekat. Dari Tuhan kita dipilih dari begitu banyak orang di dunia ini untuk menjadi imam-imam dalam kerajaan Allah. Apa tugas imam dalam kerajaan Allah? Melayani raja dan segala raja. Kita perlu meyakini. Di dalam kitab suci Ibrani, imam agung dan raja itu sering dipanggil sebagai orang yang diurapi. Tuhan kami yang diurapi, karena memang imam dan raja ini memang diurapi. Nabi menobatkan mereka, mengangkat mereka, melantik mereka menjadi raja dan mengurapi dia dengan minyak. Malah di Israel pada waktu pelantikan seorang raja nggak dibutuhkan mahkota. Makanya saudara jangan heran kalau baca perjanjian lama, kitab 1 Samuel, 2 Samuel, kitab raja-raja, itu nggak ada namanya raja itu memakai mahkota, itu nggak ada. Mahkota bahkan nggak dibutuhkan pada masa itu. Yang perlu itu hanya minyak. Ketika dilantik menjadi raja, minyak yang dibutuhkan, bukan mahkota. Bukan ada batas sah menjadi raja, sah enggak. Lambang dari kekuatan raja, kalau raja adalah minyak. Dalam 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil kantong yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sejak Samuel mengolesi minyak di atas kepala Daud, maka roh Tuhan turun atas Daud. Dan roh Tuhan berkuasa atas Daud dan tidak tahu. Sekalipun Daud mengalami banyak peperangan dalam hidupnya, tidak sekalipun Daud ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan Daud selalu mengalami kemenangan dalam peperangan. Itu adalah bagian upah dari orang-orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Dalam Mazmur 51 ayat 13, ketika Daud jatuh ke dalam dosa dan Nabi Nathan menegur Daud, Daud mulai takut. Apa ketakutannya? Dia takut Roh Kudus, Roh Allah diambil daripadanya. Daud takut urapan Tuhan diangkat daripada Daud. Karena Daud tahu hanya urapan Tuhan ini yang memampukan aku menang atas peperangan. Hanya urapan Tuhan ini yang memampukan aku membuat taktik-taktik bagaimana untuk mengelabui musuh dan memenangi peperangan. Ambil kerajaanku Tuhan, aku bisa berperang lagi dengan urapanmu dan aku akan rebut kembali kerajaan itu. Tapi kalau hari ini Tuhan ambil urapanku daripadaku, aku pasti binasa. Dari mana Daud tahu itu? Dari mana dia tahu kunci kemenangan itu dalam urapan? Tidak lihat sendiri Bapak Ibu, dia langsung saksikan sendiri bagaimana kehidupan raja sebelum dia bernama Saul. 1 Samuel 16 ayat 14. Ya, ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Daud melihat bagaimana roh Tuhan mundur daripada Saul, sehingga Saul hidupnya dia mengenaskan. Dia mati bunuh diri. Orang-orang yang ditinggal oleh urapan Tuhan, orang-orang yang tidak punya urapan Tuhan, jangan lihat sekarang saudara. Mungkin kau lihat mereka penuh kemuliaan. Apa saja mereka berjalan sepertinya berhasil, apa saja mereka lakukan sepertinya runtuh, sepertinya hidup mereka itu tidak setanding dengan kita yang punya urapan Tuhan. Tapi lihat orang-orang yang tidak
bagaimana mereka menuju kebiasaan. Tapi orang-orang yang diurapi Tuhan seperti kami, dari mulai mengembalakan 2 kambing domba saja, dia diangkat menjadi raja atas Israel. Dan dia mengalami kemenangan hilang gemilang bersama dengan Tuhan. Amin. Kau perlu diurapi Tuhan saja. Kau perlu pengurapan itu. Lebih bagus cabai keriting, tapi pengurapanmu penuh, daripada cabai bakar, tapi pengurapanmu hilang. Benar saya katakan. Cabai yang berhasil belum tentu cabai itu dapat menolong ketika hidupmu susah. Betul tak? Cabai yang lurus, kalau keriting lurus, cabai yang sudah diribonding sekalipun, kalau kita menghadapi sebuah pergumulan yang berat, belum tentu cabai itu bisa menolong kita. Tapi sekalipun kita nggak punya cabai, nggak punya harta benda, emas, perak, pangkat, jabatan atau apa, tapi selama kita punya pengurapan dari Tuhan, pengurapan itulah akan memampukan kita, menguatkan kita untuk terus berdiri menghadapi tekanan pencobaan yang ada. Amin. Hidup ini penuh tantangan, Bapak Ibu, penuh cobaan. Jangan coba kita berdoa, Tuhan, aku nggak mau punya masalah, Tuhan, jauhkanlah masalah daripada aku. Boleh, nggak salah begitu. Tapi Tuhan kan, kalau kita berdoa setiap hari seperti itu, Tuhan akan melihat bahwa sebenarnya kok nggak ingin hidup di bumi ini, kan? Hanya di surga yang ada masalah. Saudara mau tidak punya masalah dalam hidup ini? Tidak ada, semua ini punya masalah nih. Oh, tapi tidak dijawab. Saudara mau tidak punya masalah dalam hidup ini? Katakan sebelahnya, katakan amin itu. Siap-siap ke surga tidak? Hei, saya ingin menggeluti hati saudara, ingin yang menyadarkan pikiranmu bahwa hidup ini perlu berjuang. Hidup ini punya tantangan, dan kau wajib memenangkan pertandingan itu. Jangan mau jadi pecundang. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar. Masa ujungnya kalah? Perisai dan minyak. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Ini bagi saya kan, aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya supaya aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku percaya aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Yesus yang disebut dengan Kristus ditulis dengan kata Kristos. Itu artinya yang diulang. Yesus Kristus, Yesus yang diulang. Ketika Yesus keluar dari air, ketika dia selesai dibaptis, maka Roh Allah serupa berbentuk seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Yesus diurapi. Bahasa Ibrani ditulis dengan kata Mesias, yang diurapi. Berarti kita hidup tanpa urapan? Bayangkan, kalau urapan itu kosong, bayangkan betapa mudahnya kita dikalahkan oleh iblis. Tetapi mencuri gagal untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Orang yang tidak punya urapan, kebinasaan jadi wujud. Hari ini, ayo kita kejar urapan. Kita kejar persekutuan dengan Tuhan, sumber dari urapan. Gak bisa tidak, kau akan kalah sekarang. Yesus pun hampir kalah di Getsemani.
meluatkan dia, tetapi kehendakku Bapa, kehendakmu yang jadi. The power of anointing itu Lukas 2 ayat 26, ini Kristus. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak mati sebelum ia melihat Mesias. Apa arti Mesias? Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Yesus saja diurapi. Kisah 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Saudara dan saya harus diurapi dengan Roh Kudus. Setiap hari. Sampai kapan? Sampai mempelai itu datang. Persediaan niat harus ada sampai mempelai itu datang. Lalu 5 gadis bodoh itu mencoba meminta minyak, tolong doakan aku, berikan aku minyakku, doakan aku, kurangi aku bagaimana. Telat, semua terlambat, gak ada waktu lagi. Hari ini sangkakala belum berbun, belum terlambat sudah. Kejar minyak itu, beli minyak itu ke warung. Ada usaha, 5 gadis bijaksana dia pergi. Sementara 5 gadis bijaksana pergi, 5 gadis bodoh nongkrong. Mereka bercanda. Bodoh kali orang. Gak datang nih. Mempelai berjalan, gak datang. Ngapain beli-beli minyak kok gak datang tuh? Mereka bodoh. Mereka menghabiskan waktu menurut 5 gadis bodoh. Untuk apa pergi ke gereja? Untuk apa ini persekutuan doa? Bodoh. Enak menikmati hidup seperti kita, kongko-kongko, menikmati waktu yang ada, berbincang satu dengan yang lain, menikmati, yuk lihat Facebook, lihat TikTok, membaca online, nikmati dong. Ngapain? Tapi di sini kan itu ya. Amin. Mana? Karena di sini habis pulsanya. Di sini tidak pakai sebenarnya. Coba ada pakai, sama juga Pak, itu juga Pak. Nikmati hidup saja, nggak datang-datang raja itu. Ada harga yang harus dibayar untuk menjemput minyak itu. Dikatakan minyak itu mahal. Banyak orang, murid-murid, bahkan dikatakan dalam kitab Markus atau kitab Yohanes, dikatakan Yudas Iskariot yang berkata, ngapain itu minyak itu dihambur-hamburkan pemborosan? Dijual aja untuk orang miskin, kan sedekah pahala. Banyak orang akan menciduk kita. Untuk apa itu doa? Banyak orang gak sepakat dengan kita. Firman Tuhan berkata, bagi siapa bertahan sampai pada kesudahan, dia akan menerima upah. Amin. Ada harga untuk memperoleh minyak itu. Mungkin kita melihat orang sekitar kita gak sesibuk kita, terus paparan, terus berhubungan, terus berdoa, kerja, yang ada ini, darah dari Tuhan, lebih tahu ya, darah dari Tuhan itu. Saudara, mahal, minyak itu mahal, minyak itu gak murah. Ada pengorbanan, kita harus bangun pagi-pagi itu pengorbanan. Kita harus baca firman Tuhan itu pengorbanan. Orang senang-senang di sana kita berdoa. Orang senang-senang di sana kita melayani. Orang gak tidur di sana kita kunjungan. Orang itu mahal. Karena mahalnya itu, karena begitu berharganya, minyak itu makanya dia mahal. Amin, saudara. Saudara mengerti sampai di sini? Masih berani saudara hidup tanpa minyak? Masih beranikah saudara hidup tanpa pengurapan? Masih beranikah saudara hidup di bumi ini tanpa doa? Kalau saya tidak berani, saya tidak berani. Pilihan adalah saudara.
Lalu apa yang terjadi saya tutup dengan ini? Matius 26 ayat 14. Yesus diurapi itu ceritanya dari Matius 6 tadi sampai 13. Di Matius 26 ayat 6 sampai 13 itu Yesus diurapi. Apa kelanjutan ceritanya? Setelah kejadian kita baca sampai ayat 16, 2-3 ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu. Loh, ayat ini tadi nggak betul tadi. Ini kan sudah tadi kita bahas ayat 14 kan. Setelah tentang Yesus diurapi, apa cerita berikutnya? 2-3 ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu. Dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan diri kepada mereka. Membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik. Lihat, setelah Yesus diurapi oleh wanita itu, pergilah Yudas Iskariot untuk menjumpai para imam-imam. Untuk apa? Menjual Yesus. Jadi sekalipun kita diurapi, bukan berarti tantangan gak ada. Urapan bukan untuk meniadakan masalah. Ingat ya, ketika kita berdoa memuji menyembah Tuhan, urapan turun atas kita. Urapan yang ada pada kita bukan untuk meniadakan masalah, tapi urapan yang ada pada kita itu untuk menangkal masalah yang ada. Amin Bapak Ibu. Setelah Yesus diurapi, dia dijual. Jadi orang-orang yang diurapi pun mungkin akan mengalami hal yang sama. Kita mungkin terjual. Artinya apa? Harga diri kita gak ada. Jangan bilang Tuhan gak adil, mengizinkan orang merendahkan kita. Bukan Tuhan gak adil. Urapannya akan memampukan kita untuk menghadapi orang-orang yang merendahkan kita, untuk terus hidup dalam panggilan Tuhan. Setelah Yesus diurapi pun dia harus mati di kayu salib. Mungkin ada banyak salib yang kita pikul. Tapi percayalah saudara, dalam urapan itu Yesus mampu bertahan di kayu salib sampai dia berkata, sudah selesai. Telestai, sudah selesai. Akhirnya Yesus bangkit dari kematian, dia dimuliakan oleh Tuhan. Kita bangkit dari keterpurukan kita, kita bangkit dari antara orang yang jauh kita. Dan bagaimana tangan Tuhan memuliakan kita, saudara akan melihat urapan itu memampukan engkau terus bertahan sampai Tuhan memberikan kemuliaan kepadamu. Amin, saudara. Matius 26 tadi ayat 40. Kita akan tutup dengan ini. Kita baca sampai ayat 41, 2, 3 ini. Setelah itu ia kembali kepada murid-murid itu dan mendapati mereka sedang tidur. Tuhan ingatkan Petrus gak sanggup maka berdoa 1 jam aja sama. Berjaga-jagalah Petrus, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, supaya jangan kamu jatuh ketika kau dicoba. Saudara, hari ini Tuhan kita mau semua bisa bertahan di tengah-tengah pencobaan. Di saat kita berdoa, Tuhan mengurapi kita, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan memampukan kita. Kejar, tinggalkan kenyamananmu, kejar Tuhan. Berapapun harganya kau harus kejar Tuhan. Orang boleh menjual, orang boleh menjawab, tapi pada akhirnya kita akan melihat perbedaan antara orang yang ikut Tuhan dan orang yang tidak ikut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berjuanglah di tengah-tengah kesulitan ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ku kan berdiri